dua tiga orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengahnya. Sore hari ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kepada hati kami masing-masing. Biarlah sore hari ini, hati kami adalah tanah yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Benih yang datang dari Allah itu akan masuk dalam hidup kami. Dan benih itu akan berbuah lebat untuk kehidupan kami sendiri. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah kirimkan hamba-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang berbicara sendiri Tuhan di tengah-tengah kami lewat firman yang disampaikan. Berbicara Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Berbicaralah Tuhan, kami perlu firman-Mu untuk menuntun kami kepada jalan kebenaran itu. Untuk menuntun kami bisa sampai kepada destiny kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Silakan duduk. Sore hari ini ada hamba Tuhan dari JKI Elim Kudus. Pak Roni Tirto Bisono. Dia akan menyampaikan firman di tengah-tengah. Dia pernah menjabat sebagai salah satu direktur dari perusahaan multinasional. Dan saya pikir perusahaan multinasional pasti hebat kan sekolahnya. Ternyata Pak Roni ini lulusannya ijazahnya saudara SD. Jadi di sini kita bisa lihat Tuhan itu bekerja dalam diri kita, itu pribadi dengan pribadi, itu secara luar biasa. Bayangkan, lulusannya SD, tapi bisa jadi direktur perusahaan multinasional di Indonesia. Ya, kita dengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Roni. Mari silakan Pak Roni. Kita berikan tepuk tangan yang paling ajaib buat Tuhan Yesus kita. Karena dia yang sanggup merubah hidup seseorang. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Tuhan Yesus juga hambanya Ibu Tina dan seluruh rekan sekerja Allah di tempat ini. Tadi sudah diperkenalkan, jadi saya tidak perlu mengulang. Saya mau menyampaikan sesuatu yang apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Dan apa yang saya ceritakan ini sekali lagi bukan untuk membanggakan diri atau mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang kita kasih, yang kita sembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Dalam sebuah kehidupan, siapapun kita, dari keluarga mana, status ekonomi, pendidikan, latar belakang apapun, tentu kita di dalam kehidupan pernah mengalami yang namanya menjadi korban. Korban atas keadaan, korban atas situasi, kondisi, korban karena keluarga, baik itu orang tua atau suami, pada istri kepada suami, anak, semua setiap kita tanpa terkecuali. Saya percaya kita pernah menjadi korban. Bahkan orang bisnis pun pernah mungkin dikecewakan oleh rekan terbaiknya. Setiap kita ngalami itu. Tetapi satu perkara, apakah kita tetap tinggal, hidup dan menghidupi
sebagai seorang korban atau kita mengatasi di dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Saya ingin mengutip beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, saya akan bacakan untuk saudara semua. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Berbicara tentang pertanyaan yang enggak sensitif ini. Orang sakit nunggu kesembuhan di kolam itu dan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Mungkin kita berpikir jawabannya ya pasti. Pasti dia jawab ya. Rindu akan kesembuhan, untuk itu dia ada di tepi kolam Bethesda. Tetapi ayat ke-7 menuliskan jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini jawaban dari dia yang mengalami sakit lumpuh sudah sekian lamanya. Jadi ketika kita mendengar kondisi seperti ini, apa yang tersirat di benak setiap kita? Dia mengalami yang namanya korban karena sakit. Bahkan dikatakan cukup lama dia menderita di sana. Dan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Sekali lagi jawabannya, dia menyalahkan orang lain. Tuhan, tidak ada satu orang pun yang menolong aku. Ketika air kolam itu mulai goncang, mereka masuk sendiri, mengambil kesembuhanku. Mereka tidak memperhatikan aku, mereka tidak menolong aku. Memang orang ini pernah mengalami, menjadi korban atas keadaan, atas sakitnya. Tetapi ketika dia tidak menyadari, dia hidup dan menghidupi terus sebagai seorang korban, ceritanya bisa berbeda. Orang yang hidup menjalani sebagai seorang korban, kecenderungannya menyerahkan kehidupannya kepada tanggung jawab orang lain. Bahkan dia nggak bisa melihat kebaikan orang lain, nggak bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Kalau dikatakan sekian lama dia ada di sana, untuk jebur kolam saja dia tidak bisa. Apalagi mencari nafkah. Pasti ada orang yang digerakkan Tuhan untuk berbelas kasihan, memberi dia makan sekian tahun lamanya. Tapi dia berkata, orang lain mencuri kesembuhanku. Orang lain tidak mau menolong aku. Dia selalu melihat dan merasa dirinya, aku ini korban. Sekali lagi, kita semua pernah mengalami korban dalam berbagai hal. Tetapi apakah kita mengambil satu keputusan, memilih hidup sebagai seorang korban, itu pilihan. Bagaimana dengan cerita tentang Yusuf? Yang kita juga seringkali belajar tentang keteladanannya. Ketika dia mengalami menjadi korban atas saudara-saudaranya. Dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, teraniaya, dipenjara.
gara-gara saudara-saudaranya. Tetapi ketika keadaan berbalik, dia menjadi Perdana Menteri yang berkuasa, dia tidak lagi menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang hidup sebagai seorang korban. Maka dari itu dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat yang keempat, di situ dituliskan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ada satu kondisi yang berbeda. Yang dialami sama. Baik yang lumpuh di tepi kolam Bethesda, dia menjadi korban atas sakitnya, atas keadaan, atas kesehatannya. Yusuf juga menjadi korban atas apa yang dilakukan saudaranya. Tetapi bedanya, yang satu dia menghidupi dan hidup sebagai seorang korban. Lebih mengasihani diri, bergantung mempercayakan hidupnya yang seharusnya tanggung jawabnya. Dia harus berjuang, tapi dia serahkan kepada orang lain. Mereka orang Kristen, katanya penuh kasih, tapi tidak berbuat sesuatu kepada saya. Sementara dia juga tidak berbuat sesuatu untuk hidupnya. Tetapi Yusuf mengalami hal yang sama. Dia tidak tinggal sebagai seorang yang hidup sebagai korban. Bahkan dia bisa mengasihi saudaranya. Dia katakan jangan takut, jangan sedih hati. Malah menghibur, menguatkan. Bukan engkau, tapi Allah yang mengutus aku mendahuluimu untuk memeliharamu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya di dalam sikap hidup, di dalam pemahaman nilai kehidupan ketika ini kita jalani. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, apapun keadaan yang sedang kita alami, ketika kita sadar bahwa ini keadaan yang harus saya hadapi dan saya melangkah. Saya percaya Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kemampuan, Roh Kudus yang memberikan kesanggupan. Dia pasti menolong, dia pasti beri jalan keluar dan kita keluar sebagai pemenang kehidupan. Amin. Saya mau cerita sedikit kesaksian yang saya sudah sampaikan pagi tadi. Saya ini hidup dibesarkan dari keluarga yang broken home, keluarga yang berantakan. Sejak kecil, ya karena mama saya dulu tidak dalam Tuhan, tidak mengerti tentang kebenaran, sehingga khususnya papa saya hidup dengan semaunya sendiri, dan keluarga ini hancur. Ekonominya hancur. Dan saya masih kecil. Saya sempat menikmati bagaimana orang tua saya itu yang namanya disebut kaya. Tapi kemudian kandas di tengah jalan. Singkat cerita, pada usia 11 tahun, mama saya hidup sendiri karena papa saya melarikan diri dari tanggung jawabnya. Tidak tahu kemana, keluar pulau. Jadi mama saya harus menghidupi, mencukupi, membiayai dirinya sendiri dengan 7 orang anak. Mereka perlu makan, perlu biaya sekolah. Seorang perempuan harus nanggung anak yang masih kecil-kecil. Anda bisa bayangkan kalau saya 7 bersaudara, saya nomor 4, saya usia 11, berarti ada 3 lagi adik saya yang lebih kecil lagi. Saya melihat kehidupan orang tua saya, mama saya ini, saya enggak kuat. Saya aja yang lihat. Saya, aduh kok seperti ini.
Sehingga saya bersyukur kepada Tuhan. Di usia 11-12 tahun, saya ngambil keputusan. Saya harus bekerja untuk membantu orang tua. Saya harus dapatkan income supaya bisa menolong orang tua saya. Maka disebut tadi oleh Ibu Tina, saya lulus sekolah dasar. Ya, kalau mulai sekolah usia 5 tambah 6, 11, ya lulus SD. Seperti itu. Saya punya ijazah, satu-satunya. Ya, sekolah dasar dan rapot. Yang hari ini saya juga nggak tahu kemana itu rapot dan ijazah. Karena mungkin sudah nggak diperlukan lagi zaman sekarang. Jadi ijazah saya SD. Saya harus bekerja, apapun saya kerjakan. Singkat cerita saya bekerja, hasilnya saya berikan orang tua. Jadi usia 12 tahun saya harus meninggalkan rumah, keluar, bekerja kepada orang lain. Hari pertama saya masih ingat dikasih makan. Nasi sop, ada sedikit wortel, ada sedikit makaroni dan ayam. Di situ saya makan, tapi saya dalam hati, pertama kali ini aku dikasih makan orang. Saya sambil makan, sambil nangis bercucuran air mata. Itu kuah sop sebetulnya sudah asin, tambah asin lagi. Tidak habis-habis. Saya, seperti ini. Tetapi saya sadar apakah saya harus tetap tinggal sebagai seorang korban. Kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua. Atau menyalahkan kakak-kakak saya. Kenapa dia tetap sekolah? Kok enggak berhenti aja bekerja? Saya enggak pernah. Saya hanya apa yang bisa saya lakukan, saya ambil tanggung jawabnya, saya kerjakan. Sehingga saya bekerja. Bekerja dan bekerja. Ada pikiran waktu itu. Tuhan, aku mau les nyetir. Nanti kalau sudah bisa nyetir, aku mau jadi sopir. Pokoknya dapat makan aja dan bisa bantu orang tua. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan itu tidak selalu menjawab doa setiap kita. Kalau saya dijawab waktu itu, waduh, saya pasti kecewa berat. Tuhan gak pernah jawab doa saya yang itu. Dan saya bersyukur, ya setiap apa yang kita doakan, setiap apa yang kita minta, gak perlu dipaksakan. Kalau itu tidak terrealisasi, gak ada wujud, gak terjadi, bersyukurlah. Karena Tuhan mau memberi setiap kita jauh lebih baik daripada apa yang dapat kita minta. Jauh lebih baik daripada apa yang dapat kita mohonkan. Jadi saya enggak jadi sopir. Sekalipun saya bisa nyetir. Ini kehidupan ketika saya usia 12 tahun terus bekerja dan bekerja. Ada satu perkara yang saya imani, yang saya mengerti. Dalam Amsal 23 7a itu berkata, sebagaimana seseorang memperhitungkan dirinya, demikianlah ia. Jadi kalau saya memperhitungkan saya begini, saya jadi begini. Kalau saya percaya saya begitu, saya jadi begitu. Kira-kira demikian firman Tuhan, terjemahan sederhananya. Sebagaimana engkau memperhitungkan dirimu, jadilah kamu seperti itu. Jadilah seperti apa yang kau percayai. Jadilah seperti apa yang kau imani. Sementara di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, aku datang yang bagian B untuk memberi hidup supaya engkau mempunyai kehidupan itu di dalam segala kelimpahan. Di dalam segala kelimpahan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan datang itu bukan hanya untuk yang kerohanian saja. Tapi as a whole, totally, semua, seutuhnya, sepenuhnya. Dan saya pegang, aku datang memberi hidup supaya engkau mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dan sebagaimana engkau memperhitungkan dirimu, demikianlah kamu. Kalau saya kaitkan, kalau Tuhan sudah datang memberikan saya hidup, tergantung saya ini sekarang. Bagaimana saya memperhitungkan nasib masa depan, destiny saya. Dan saya mulai imani dengan kuat. Kalau mimpi, jangan
kepingin naik sepeda motor sekalipun mereknya yang mahal. Wong mimpi sama ndak bayarnya. Ya, naik jet atau apa begitu kan. Sama nggak bayarnya. Kira-kira sederhananya begitu. Jadi kemudian saya punya mimpi, saya harus memiliki satu kehidupan yang berarti. Saya tidak pernah mau peduli dengan background akademis. Sekalipun dari keluarga berantakan broken home, saya tidak mau dibatasi oleh itu. Bukankah kita punya Tuhan yang penuh dengan segala kebaikan? Setiap apa yang kita minta di dalam nama Yesus dan percayalah engkau menerimanya. Dan ayat itu, ayat yang terus dibela dan Tuhan menggenapinya. Jadi kemudian pada satu hari, setelah beberapa tahun saya bekerja, apapun yang bisa saya kerjakan, saya menulis sebuah lamaran kerja, curriculum vitae. Saya tulis di situ. Hanya satu lembar saja dari kertas folio, tidak saya lampiri dengan ijazah karena saya sadar betul ini ijazah SD juga enggak dilihat. Hanya satu lembar saja saya lampirkan foto. Dan kemudian saya apply ke perusahaan multinasional. Saya enggak peduli ini mau dibaca, mau dilihat. Karena dalam benak saya, paling-paling ditolak. Adakah ketika saya apply untuk pekerjaan, terus kemudian saya dipanggil karena tidak memenuhi syarat, kemudian saya dibunuh? Setiap orang takut dengan bayangannya sendiri, takut dengan pemikirannya sendiri. Bahkan mengekspektasikan jauh daripada yang seharusnya dia pikirkan. Mau melangkah takut, mau begini takut. Karena yang nakut-nakuti ya dirinya sendiri. Sementara kita punya iman dan Allah yang hidup yang menyertai kita. Saya pikir saya apply kalau enggak diterima ya paling ditolak, dibuang di tong sampah. Ya sudah. Enggak dibunuh kok. Melakukan segala sesuatu seperti itu, lamar sana, lamar situ enggak cocok ya sudah. Jadi saya apply ke perusahaan multinasional. Mungkin waktu itu yang nerima surat lamaran saya itu kagum dan heran. Ini anak tidak tahu diri, mungkin kira-kira seperti itu. Hanya satu lembar aja kertas folio dan satu foto. Dan di situ jelas-jelas saya tulis lulusan SD. Tetapi apa yang bayangan kita enggak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah menentukan semuanya jadi. Amin. Saya dipanggil. Kemudian diwawancara. Hari itu juga kurang dari 1 jam. Kemudian kepala perusahaan yang ngomong, kapan kamu siap kerja? Tambah saya yang ditanya. Saya bilang ini sudah mau akhir bulan. Bagaimana kalau nanti awal bulan? Boleh katanya. Singkat cerita, disitulah saya bekerja. Saya bekerja lulusan SD, tentu saya juga tidak kemudian menuntut, saya harus di posisi ini Pak, dengan gaji sekian, tidak. Saya cuman pokok saya bisa kerja. Dan saya kerja mulai dari bawah. Berapapun yang diberikan saya terima. Dan kebenaran firman Tuhan juga berbicara. Beri, maka engkau akan diberi. Yang memberi tidak berkekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Satu takaran yang baik yang kita berikan, ditakarkan kembali kepada kita. Bahkan dengan ketulusan dan kesungguhan, seperti firman Tuhan sampaikan, apa yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Fulfill. Sepenuh hati. Sehingga saya bekerja dan bekerja, tapi Tuhan itu luar biasa. Hikmatnya terus mengalir. Dalam waktu singkat saya mengalami promosi dan promosi. Dari tidak ada status jabatan apapun, mungkin sebagai operator biasa. Dalam waktu 3-4 bulan saya diangkat menjadi kepala seksi. Kemudian 4 bulan lagi jadi kepala bagian. Terus seperti itu ada peningkatan demi peningkatan. Bahkan saya menjadi anak buah dari beberapa kepala. Nah ini yang sebetulnya tidak masuk akal. Saya di departemen A, juga di departemen B, juga di departemen C, dan di departemen D.
Dan saya punya kepala banyak, kepala saya. Karena pertama kali jam kerja itu jam 8 pagi sampai jam 4 itu jam resmi. Tapi saya bisa bekerja, saya masuk 6:30, saya pulang jam 11 malam tanpa dilembur, tanpa diperhitungkan. Saya nggak peduli itu, saya pikir daripada di kos ngapain juga. Nah, tapi oleh karena saya memberi lebih, pada akhirnya saya terima lebih. Banyak pekerja dalam segala bidang orang berpikir, kalau saya digaji 1 juta ya saya kerjanya begini. Kalau saya dikasih 3 juta baru saya tambah lagi. Kebalik, beri terlebih dahulu, maka engkau akan diberi. Apapun itu, beri lebih, engkau akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Jadi dari waktu ke waktu, kemudian saya diangkat menjadi general manager. Dari satu perusahaan, membawa 600 karyawan, tentu di dalamnya ada finance, ada marketing, dan semua ada sarjana, ada S2, ada diploma ing. Saya dipercaya satu divisi dari corporate besar, dari perusahaan multinasional. Dan ketika saya dipilih, ditentukan, diangkat menjadi general manager, itu saya ingat betul dan itu kisah tentang Daud terjadi dan saya alami. Perusahaan berkembang, tambah satu divisi lagi, cari pimpinan. Siapa yang mimpin sana, siapa yang mimpin situ. Dari beberapa kandidat disodorkan ke owner. Gak ngerti bagaimana. Owner gak cocok, ini gak cocok. Gak cocok, sampai kemudian beliau bertanya, ada gak yang lain? Terus kemudian salah satu presiden direktur pimpinan di perusahaan itu berkata begini, ada Pak, satu anak, kerjanya bagus, tanggung jawabnya boleh. Tapi ada satu perkara, akademisnya payah katanya begitu. Ini saya diceritani kepada beliau sendiri. Loh kok bisa payah? Dia lulusan SD Pak. Owner enggak panggil saya, enggak wawancarai saya. Tapi oleh anugerah Tuhan, beliau bisa berkata, angkat dia jadi GM, buatkan surat pengangkatannya, buatin SK. Jadilah saya diangkat jadi general manager dari salah satu perusahaan. Dalam satu corporate yang kurang lebih, dari corporate itu ada 26 pabrik, 26 divisi, dan saya pegang salah satunya. Ketika saya diangkat, saya disuruh ngantor ke sana, saya takut. Saya enggak datang ke situ seminggu. Dan kemudian ditanya, kenapa kamu enggak ngantor? Jujur, saya enggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Kemudian saya harus datang ke kantor, kemudian di situ disalami, Pak selamat ya. Saya bagian finance, saya bagian accounting dan segala. Mulai mereka kasih laporan. Finance accounting kasih laporan ke saya. Pak ini laporan keuangannya. Ini di dalam ada neraca, ada apa Bapak coba periksa. Saya buka, neraca setahu saya itu isinya timbangan. Tapi kok ini angka-angka semua. Saya bilang neracanya di mana itu Pak neraca? Oh iya, tulisannya neraca. Ada pasifa, ada aktiva. Terus dia cerita, current rasionya begini Pak, ini begini cash flow-nya. Dia cerita saja saya sudah pusing apalagi baca. Saya nggak ngerti. Terus kemudian mereka tertegun dan bertanya beberapa orang. Pak mohon maaf tanya boleh nggak, tapi Bapak nggak boleh marah. Saya bilang iya, tanya kenapa. Kok bisa ya perusahaan milih Bapak jadi pimpinan? Saya bilang nggak tahu, saya sendiri bingung. Saya bilang begitu. Saya nangis itu, saya bawa buku banyak pulang. Tuhan tolong saya, kasih hikmat pengertian. Saya tahu ada kebenaran firman yang berkata, di dalam Mazmur, di dalam 2 Timotius juga berkata, Dia yang akan memberi engkau pengertian dalam segala sesuatu. Dan pada waktu malam nuraniku mengajariku. Tuhan di mana itu saya bisa ngalami pada waktu malam nuraniku mengajariku. Dalam Mazmur 16. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7.
Dia akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Aku mau itu Tuhan. Setiap pagi, dini hari, jam 3 saya datang, saya doa, saya nangis, saya buka buku, saya belajar. Istri saya tanya saya begini, oh kamu ini kerja apa kuliah ya? Saya mau jawab itu juga bingung. Terus kemudian saya tanya dia, oh kuliah itu kayak gini ya? Dia lupa kalau saya itu enggak pernah kuliah. Sekolah dasar. Tapi puji nama Tuhan, pembelaannya. Dari waktu ke waktu, perusahaan di mana yang dipercayakan performanya semakin baik. Kemudian saya mulai bilang, ini keliru harusnya begini. Mereka melongok. Loh Pak, dapat wangsit dari mana? 2 minggu yang lalu Bapak baca enggak bisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu bela luar biasa. Sampai kemudian ada yang berkata, Pak, Anda ini pimpinan di sini paling lama seumur jagung. Saya tanya seumur jagung berapa lama? Harusnya saya bisa marah. Tapi saya tahu keadaannya memang saya begitu. 3 bulan katanya. Karena apa? Yang lain tuh S2, S1. Anda ini SD. Kalau bisa bertahan 3 bulan aja itu anugerah, itu mujizat. Saya ngomong, Tuhan, manusia ngomongnya begini, aku percaya Engkau saja. Dan Tuhan buat satu yang luar biasa dalam hidup saya. The visi itu bisa saya pegang sampai 3 tahun. Dan kemudian menjadi the best performance dibanding the visi yang lain. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kemudian saya dapatkan promosi, demi promosi. 4 bulan, 5 bulan lagi dapat promosi. Sampai kemudian saya merangkap beberapa divisi dan terakhir menjadi salah satu board of director. Ya. Kemudian HR-nya, kepersonaliaan itu, HRD-nya, kemudian dipercayakan saya. Jadi kemudian saya punya anak buah setara organisasi struktural itu 8.600 orang. Itu sesuatu yang enggak pernah saya bayangkan. Mereka tahu saya SD. Mereka ngerti persis itu. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi saya tidak bercerita tentang betapa saya hebat. Saya mau bercerita tentang betapa dia yang menyertai, yang memberikan hikmat pengertian. Itu yang dahsyat. Kita ini biasa-biasa saja, ordinary. Tetapi dia membuat kita menjadi extraordinary. Itu luar biasa. Dan saya ini orang yang paling berhutang. Di dalam hidup saya ngomong, Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau baik. Saya enggak bisa ngomong apa-apa. Kalau waktu puji nyembah Tuhan, saya itu cuma bisanya nangis. Enggak ada sesuatu yang bisa saya mau perkatakan. Semuanya hanya oleh karena anugerah. Jadi enggak terlalu jauh. Saya bekerja dan saya tinggal di Kudus. Jadi Semarang Kudus itu sering kali macet. Dulu jalannya cuma 2 lajur saja, sekarang sudah lumayan. Karena Tuhan mengasihi saya. Kasih setianya terus menyertai. Jadi ketika saya dari Kudus ke Semarang, terus dapat tugas ke Jakarta, ke Bandung. Tuhan izinkan saya boleh pakai, kadang bersama-sama dengan owner, naik helikopter, turun di Bandara Ayani, ganti pesawat jet pribadi dari perusahaan terbang ke Bandung, terbang ke Jakarta. Perusahaan ada 2 helikopter, Robinson dan Dell, dan ada 2 pesawat Piper Navajo dan King Air BJ 200. Saya bisa terbang, cuma 10 orang, cuma berapa kemana-kemana. Itu semua anugerah. Tidak ada yang bisa dibanggakan, karena itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Jadi perjalanan kehidupan itu seperti itu. Saya mau katakan, hai engkau yang mendengar, gak peduli latar belakang, gak peduli
tentang keluarga, background. Gak peduli tentang pendidikan. Jikalau memang bisa, ya memang tempuh pendidikan setinggi-tinggi mungkin. Tetapi jikalau engkau terhenti oleh karena keadaan, hidup menjadi korban, tetapi jangan terus menghidupi sebagai seorang korban. Karena kita punya Allah yang hidup dan pengharapan di dalam Kristus sungguh tidak pernah mengecewakan. Amin. Dan saya hidupi, dan saya bersyukur. Saya ada slide, mungkin bisa ditampilkan. Sampai pada satu hari, dengan cara yang ajaib Tuhan memanggil. Kemudian saya tetap aktif melayani di gereja. Dari pelayanan yang paling kecil jadi aser, kolektan, kemudian singer, WL, kemudian jadi majelis. Sampai kemudian ditabiskan menjadi pendeta muda. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib memanggil saya masuk ke dalam pelayanan. Ketika itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini sekolah SD sekarang jadi direksi. Masuk ke pelayanan menjadi hamba Tuhan. Secara rasional yang bisa diterima sebagai manusia, saya bertanya, Tuhan tingkatannya ini saya naik apa turun ya? Itu saya tanyakan betul. Saya gumuli, saya berdoa. Dan Tuhan memberikan jawaban, naik anakku. Jadi ini satu penghiburan dan kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan. Dipermuliakan luar biasa. Dan kemudian saya masuk di pelayanan. Saya mengembalakan baru 7 tahun berjalan. Masih banyak yang harus saya pelajari. Nah, sampai pada satu titik saya mendapatkan satu ayat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Kepadamu bukan hanya diberi karunia untuk percaya kepada Dia, Yesus, tetapi juga untuk menderita karena Dia. 2009 saya dapatkan ayat itu. Dan saya tidak tahu apa yang bakal terjadi. Dan satu ayat ini enggak pernah hilang terus. 2010, 2011, 2012. Ayat ini terngiang terus berbicara. Kepadamu bukan hanya diberi karunia untuk percaya kepada Dia, tetapi juga menderita. Sampai di pertengahan bulan, sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni seperti itu, di tahun 2013, tiba-tiba ada dorongan yang kuat sekali saya untuk diet. Enggak ngerti dari mana itu tiba-tiba saya ngomong istri, saya mau diet. Istri saya ngomong, angin apa? Tiba-tiba mau diet. 4 bulan saya enggak makan nasi atas kemauan sendiri. Tapi havermut buah sayur makan, mestinya enggak ada masalah dengan itu. Tapi seperti aki yang tekor karena dinamo ampernya enggak ngisi, ngedrop saya. Jadi lemes, jadi loyo. Semua bingung, kok seperti ini mendadak? Akhirnya saya dibawa oleh teman majelis untuk periksa. Ke dokter internis, diperiksa. Dari diagnosa dokter, kemudian muncul, Anda kurang gizi, katanya begitu. Dan saya dikasih obat nafsu makan. Dok, saya bukan kurang gizi dok, memang saya sedang gak mau makan nasi. Pokoknya diminum itu obatnya. Kalau enggak saya rujuk ke dokter ahli gizi. Wah saya pikir ya sudahlah, saya minum obat nafsu makan itu. Padahal menurut saya enggak ada masalah dengan makan. Kapan aja saya mau makan bisa. Tapi dengan itu tidak menjadi kondisi itu baik. Tidak menjadi kondisi itu lebih baik. Tambah lama.
saraf motorik tubuh saya ini bagian kiri, mata, tangan, kaki, semuanya problem. Dan kemudian dibawa lagi ke dokter yang lain. Diagnosanya berbeda. Anda mengalami gejala stroke ringan. Diobati, obat untuk pengencer darah dan segala macam. Dan itu terus berjalan sampai kemudian mata saya semakin gak kelihatan. Tadi pagi saya cerita, saya tuh jalan setir mobil itu suka, seneng, menikmati perjalanan. Dan saya jalan itu biasa-biasa saja karena teman-teman. Biasa apa Pak? Biasa banter gitu ya. Jadi kecepatan yang saya tempuh kalau apalagi tol begitu, itu sudah pastilah 130, 140. Karena batas kecepatan saya hanya berani di 160, selebihnya saya belum pernah coba. Jadi cepat. Tetapi hari itu saya setir 30-40 km per jam nggak bisa. Mobil tetangga diparkir di depan rumahnya, saya hajar dari belakang. Parkir di depan rumah. Terus istri saya ngomong, udah kamu nggak usah setir, aku aja yang setir. Di situ saya sudah nggak bisa setir lagi. Kegiatan dari waktu ke waktu, rumah ke gereja, istilahnya mobil itu di starter, dilepas saja berhenti sampai di depan gereja. Hanya 20 menit dari rumah. Tetapi saya pergi ke gereja, saya setir, itu 1 jam saya bisa tidak sampai. Kenapa? Untuk menemukan gereja di tepi jalan itu saya nggak bisa. Kelewat terus saya sadar, oh kelewat tadi di sana, muter lagi. Kelewat lagi, itu bisa 4-5 kali. Padahal gereja pelangnya juga besar di pinggir jalan. Saya nggak bisa temukan. Dan itulah keberadaan. Anak saya nangis kalau lihat saya makan. Seperti anak kecil baru belajar makan, tumpah semua. Tumpah semua. Pakai sendal ini lepas, tutup pintu mobil nggak bisa. Pokoknya sudah seperti itulah ceritanya. Dan saya dibawa lagi periksa ke dokter syaraf. Di CT scan, di MRI. Di situ ditemukan ada tumor yang menekan otak saya. Artinya di dalam kepala. Dikatakan bahwa ini perlu ditangani dengan segera. Kalau bisa besok atau besok lusa harus dioperasi, diambil. Kalau tidak, sewaktu-waktu, dokter tuh bicara sama istri saya, Bapak bisa tidak sadarkan diri sewaktu-waktu. Teman-teman saya mendengar itu, coba kirim hasil soft copy MRI-nya dan segala macam. Karena ada orang tuanya yang berprofesi sebagai dokter bedah ahli saraf. Terus selanjutnya lanjutkan sampai dengan MRI Pak. Nah, terus kemudian teman saya berkata begini, kamu ini bahaya kata papa saya. Karena sewaktu-waktu kamu ini bisa mati. Nah orang Surabaya itu terus ya sampai ke MRI. Slide berikut geser, slide berikut geser. Nah, ini kamu bahaya dari hasil MRI ini. Karena sewaktu-waktu kamu bisa mati. Lah saya ini nggak tahu punya iman atau tidak mendengar itu. Karena saya berdoa, Tuhan jangan kenalkan aku dengan rumah sakit. Saya mau ke rumah sakit, keluar masuk, besuk, doakan orang sakit, nengok teman sakit. Tapi jangan izinkan saya sakit. Dan Tuhan itu luar biasa. Mulai saya kecil sampai waktu 2013 kemarin, itu enggak pernah saya kenal namanya rumah sakit. Tiba-tiba begitu saya masuk, langsung operasi tempurung kepala harus dibongkar. Saya sempat terkejut dan tidak siap. Saya ngomong pulang aja, pulang dulu. Seperti itu. Nah, sebentar jangan digeser dulu. Jadi
banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Ketika ada teman juga yang berkata, mungkin perlu kamu mengalami atau melakukan hyperbaric treatment, oksigen murni. Jadi orang dimasukkan dalam kapsul begitu, terus kemudian diinjeksi ruangan itu dengan oksigen yang murni supaya langsung masuk otak, bisa segar. Bisa cepat pulih. Mereka yang gejala stroke, mereka yang stroke, yang mungkin gula, gangren, yang sel-selnya rusak itu cepat. Tetapi kalau itu tekanannya di bawah 7 bar atau PSI, itu bagus untuk kulit. Tapi kalau untuk treatment itu bisa sampai 24 alat ini. Jadi kalau gak kebenaran dimasukkan kapsul, dikasih tekanan oksigen murni dengan tekanan yang tinggi, semua pembuluh darah pecah. Dan beberapa waktu kemarin kita mendengar di Jakarta ada 7 orang meninggal karena treatment hiperbarik. Nah, saya mendengar itu, saya juga daftar supaya cepat sembuh. Tetapi besok paginya, slide berikut, artikel Kompas muncul tanggal 2 Agustus. Dengan berbagai resikonya ditulis di situ. Dan teman majelis ngomong, baca dulu sebelum berangkat, pertimbangkan baik-baik. Dengan saya baca itu kemudian saya enggak damai sejahtera. Artinya kira-kira kita harus batal ini begitu. Saya belajar, ketika kita berusaha, Tuhan izinkan kita melakukan sesuatu. Tetapi pada saat Tuhan tidak setuju dengan itu, di ujung itu di-cut, berhenti. Dan indahnya Tuhan, dia kasih jalan yang lain. Ketika kita berusaha dalam segala hal ngadepi apapun hidup itu, tiba-tiba dia hentikan. Kalau dia hentikan semua kelihatan jalan buntu, bersyukurlah karena dia punya rencana yang luar biasa bagi kita. Jadi saya batalkan, udah enggak jadi hiperbarik, berhenti. Slide berikut termasuk pada saat saya kemudian dapat informasi dari teman, ke Pinang pengobatannya bagus. Istri saya sudah calling rumah sakit, sudah janjian sama dokternya, waktunya sudah ditentukan. Kemudian istri saya tanya saya, kapan kita berangkat? Hari Rabu, waktu itu dari Semarang ada yang ke Kuala Namu, terus kemudian ke Pinang. Tapi saya pesan sama istri saya, beli tiket pergi saja, tidak usah beli pulangnya. Istri saya bingung, benar beli perginya saja. Dan saya nggak ada US dollar di rumah. Dan terus US dollarnya gimana? Beli senilai 3.500.000 rupiah. Istri saya ngomong kan dapat 350 dolar. Bisa untuk apa di sana? Pokoknya 3.500.000 dan tiket pergi saja. Ya dia nurut. Ya. Dan saya tidak tahu kenapa seperti itu. Tapi yang akhirnya saya tahu ketika teman ini berkata, kamu jangan pergi ke Pinang. Bahkan sangat disarankan kamu tidak boleh jalan. Jalan ini lo enggak boleh. Dikatakan bahwa pusat syaraf itu ada di telapak kaki. Ketika kamu jalan, saraf ini narik, nekan ke otak. Kalau tumor itu terus nekan ke bawah sampai ke batang otak, gak ada cerita lain. Dia katakan, kamu bisa jalan dan mati di dalam rumah. Saya ini hamba Tuhan. Mendengar seperti itu spontan saya berkata, dalam nama Yesus, sekali-kali itu tidak terjadi dalam hidupku. Saya punya iman. Tapi ternyata akhirnya saya sadar, iman itu bekerja ketika kita percayai dan Tuhan bela. Tetapi saya tempatkan iman itu di tempat yang salah. Karena menurut akal pikiran saya. Tuhan bela, saya masih naik turun. Ya ke lantai 2, masih, gak mati.
karena iman saya. Tapi itu iman yang salah sebetulnya saya tempatkan. Saya ini dibawa Tuhan luar biasa. Belajar dan saya katakan saya sedang diajar tentang iman, sekolah iman. Dan malam itu teman saya ngomong, dengan sangat jangan berangkat. Bisa-bisa kamu belum naik pesawat, kamu sudah tidak ada. Jadi batal lagi. Untungnya beli tiket pergi saja. Enggak pulang pergi, jadi yang hangus lebih banyak. Next, slide berikut. Nah, kondisi seperti ini saya ngalami yang namanya kunjungan surga. Saya istilahkan sendiri. Enggak ada satu kondisi yang bisa diharapkan. Saya jalan enggak boleh, padahal berobat perlu jalan. Semuanya sepertinya tertutup. Semuanya sepertinya enggak ada artinya. Di situ istri saya ngomong, tinggal aja di kamar anak di bawah. Karena anak saya studi di Bandung. Jangan naik turun. Itu jalan tuh sempoyongan. Saya ibadah mau naik panggung untuk doa berkat itu dipapah sama majelis. Di rumah dari ranjang mau ke tengah itu sampai kepada 2 orang harus papah kanan kiri. Udah enggak bisa berbuat sesuatu. Dan dalam kondisi titik nadir yang paling rendah dalam hidup saya. Menurut saya itu tegar. Sebagaimana apa yang saksikan mulai dari kecil saya menghadapi kehidupan yang begitu sulit. Tetapi saat seperti itu saya enggak dapat berbuat apa-apa. Kemudian saya datang kepada Tuhan. Tuhan, bukankah aku ini sudah Engkau bayar lunas? Bukankah aku ini sudah Engkau tebus? Paulus juga berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Sama Tuhan, aku tidak berhak atas hidup ini lagi. Kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau mau ambil hidupku dan aku harus pulang, ambil Tuhan. Dan saya bersyukur, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau izinkan aku terlahir. Engkau sudah memberkati, menyertai, melindungi, membela hidupku. Mulai dari kecil sampai hari ini. Aku melewati banyak hal dan Kau memberikan kekuatan. Sampai saya punya keluarga, punya anak. Bukankah itu satu anugerah yang indah? Dan saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Tapi hari ini Tuhan, jikalau Engkau mau ambil, Engkau panggil aku pulang, aku siap. Saya mengalami satu rasanya atmosfer yang tidak pernah saya alami. Tapi dalam pengertian hikmat saya, oh pulang saya. Saya balik ini. Istri saya ada di samping saya di kamar gitu. Dia nungguin, diem, tidak ada omongan sama sekali. Saya pegang tangannya terus, saya pegang tangannya. Kemudian saya sungguh sangat merasakan, gak lama lagi ini. Terus saya ngomong sama istri saya begini, aku pesen ya sama kamu, dengarkan baik-baik. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan untuk kamu pegang dalam hidup ini. 1, jangan pernah kecewa mengiring Tuhan. Tetap setia karena Tuhan itu baik. Untuk ukuran mulai dari kehidupan yang hancur dengan pendidikan yang rendah sampai pada kondisi ekonomi, status dan segala macam baik. Kemudian Tuhan panggil dengan caranya yang ajaib melayani dia. Kemudian harus mengalami situasi seperti itu.
menurut saya itu bukan sesuatu kondisi yang mudah untuk diterima. Untuk itu saya berpesan kepada istri, tetap kuat, tetap setia, jangan pernah kecewa. Dia itu baik. Istri saya diam saja. Yang kedua, kamu jangan takut. Menurutku aku ini tidak pernah punya musuh karena saya tidak kepingin memusuhi siapapun. Kamu jangan takut, aku tidak punya musuh. Mulai kecil sampai hari ini saya itu tidak pernah berkelahi secara fisik. Teman-teman saya masih kecil, masih terus hubungan sampai hari ini dengan baik. Poin yang ketiga, aku enggak punya utang siapapun. Jadi tidak akan ada yang datang nagih kamu. Tenang. Poin yang keempat. Aset yang kita miliki yang kamu tahu, ya cuma itu. Selebihnya yang kamu tidak tahu berarti tidak ada. Tuhan tentukan suami istri ketika mereka bertemu. Dan mereka tidak lagi dua, tapi satu. Dan mereka telanjang dan tidak malu. Artinya ada satu keterbukaan dalam segala hal. Oleh karena itu saya berani katakan, aset yang kita miliki yang kamu tahu ya cuma itu, selebihnya yang kamu tidak tahu berarti tidak ada. Bagi dengan anak-anak dengan bijaksana. Kemudian saya ngomong terima kasih. Maafkan, ampuni kesalahan. Dan saya bangga. Tuhan berkati dengan engkau sebagai istri. Saya ngomong terima kasih telah menemani. Istri saya tuh nangis tapi enggak ada suaranya. Cuma sesungguhkan terus pegang. Dan ketika kondisi seperti itu, saya sadar betul, tiba-tiba plafon di rumah saya, karena saya di lantai 1, ada dak lantai 2, tiba-tiba saya enggak kelihatan, celap. Langsung saya tuh lihat langit, saya lihat bintang. Dan kemudian saya mendengar kunjungan surga dari malaikat Tuhan yang menjemput. Ada satu nyanyian yang luar biasa indah, luar biasa merdu sadu. Hanya terdiri dari 2 kata yang dinyanyikan oleh malaikat Tuhan. Yaitu sambut kehadirannya. Dinyanyikan dengan improvisasi yang begitu luar biasa. Sambut kehadirannya, sambut kehadirannya. Saya enggak bisa tirukan improvisasinya. Saya melihat mereka datang, oh pulang. Saya ngomong Tuhan terima kasih. Anakmu pulang. Kira-kira 25 meter menurut ukuran saya. Tiba-tiba selap saya lihat plafon rumah saya lagi. Nah, orang Surabaya ngomong gini, wah worong nih Kak Sidoi. Saya langsung mikir, Kak Sidoi. Ketika saya berserah sepenuhnya, itu saya sangat lemah. Tapi Tuhan izinkan. Kebenaran firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus. Dalam kelemahan, kasih karunia-Nya semakin sempurna. Dan ketika aku lemah, aku kuat. Itu saya alami. Saya mengalami sesuatu kekuatan yang luar biasa. Mengalami kekuatan yang gak pernah saya rasakan sebelumnya. Oleh karena itu, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan ayat yang ke-10, yang bagian B dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena dalam setiap kelemahan kita ketika kita berserah kepada Dia, kita terus mengandalkan dan percaya kepada anugerahnya, kasih karunia-Nya melimpah menaungi kita. Ketika kita percaya kepada anugerahnya, Dia lihat iman kita. Dan kekuatan yang luar biasa saya alami, kemudian saya ngomong sama istri saya, teman-teman majelis panggil ke rumah. Dan singkat cerita, mereka dipanggil, kumpul di rumah saya. Malam-malam, kira-kira jam 10:30 begitu. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan, saya ada satu pesan, bukan untuk menggurui, tapi saya mau menyampaikan. Banyak orang mengalami belas kasihan, common passion, tetapi saya boleh diizinkan Tuhan menerima His passion. Bukan compassion, common passion yang disebut compassion. Tapi saya mengalami belas kasihan pribadinya. Saya bukan dikasih dengan common love, tetapi His personal love. Dia datang kepada saya. Dia memberikan anugerah kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan. Dan saya percaya Dia mengasihi setiap kita dengan kasih setia eternal love. Untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. Saya kumpulkan majelis, saya berkata begini, besok antar saya berangkat ke rumah sakit, operasi. Terus kemudian saya cerita, tadi saya mengalami seperti ini, harusnya saya pulang. Tapi kalau dibatalkan, ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk saya kerjakan. Jadi berangkat operasi. Majelis berkata begini, Pak, kalau sudah daftar sekali lagi balik, nggak bisa pulang lagi. Saya bilang iya, saya tahu. Terus mereka tanya, kenapa kok tiba-tiba berani? Kemarin minta pulang. Itulah kekuatan Tuhan ketika kita berserah kepadanya. Bukan pasrah, tetapi berserah dan percaya kepadanya. Menghubungi dokter supaya bisa menangani saya, nggak punya nomor HP-nya. Terus gimana ini hubunginya? Sudah pulang, sudah 10 hari ini di rumah. Tidak punya nomor HP, tapi Tuhan itu kalau sudah mengatur tuh indah luar biasa. Ada seorang emak-emak tua sakit kesemutan, geringgingan, itu bisa berobatnya, periksanya ke dokter bedah ahli saraf. Geringgingan ke dokter bedah ahli saraf. Lewat emak itu, kami malam itu dapat nomor telepon dokter, kita telepon, kemudian janjian. Dokter berkata begini, oke, besok janjian jam 11 sampai di rumah sakit. Saya akan tangani Anda mulai dari awal sampai akhir sendiri. Nah, ada kalimat sendiri, itu karena saya sebenarnya dipegang 3 dokter. Tetapi mungkin beberapa dokter jengkel sama saya, jadi dia mengundurkan diri. Ketika mereka ketemu saya, pusing Pak? Enggak. Pusing? Enggak. Setiap ketemu pusing? Enggak. Sakit? Tidak. Mual? Tidak. Apapun yang dikatakannya, saya enggak ngalami, saya enggak rasakan. Sehingga mereka mengambil kesimpulan, Anda mau sembuh enggak? Kok Anda enggak kooperatif? Saya ini dokter spesialis saraf. Membaca hasil MRI seperti ini, tidak ada ceritanya pasien tidak pusing. Otaknya itu morat-marit katanya. Saya tapi enggak pusing. Dan saya katakan jangan dikasih obat pusing supaya saya enggak tambah pusing. Saya enggak ngalami apa-apa.
Jam 11 saya harus tiba di rumah sakit. Rumah sakitnya di Semarang, saya tinggal di Kudus. Dan perjalanan umum itu kalau lancar 1 jam, 1,5 jam sampai. Katakanlah 2 jam. Jam 11 janjian, ya. Saya berangkat jam 7:30, jadi lebih-lebih lah waktunya. Tapi ternyata di Sayung macet total, 1 jam kendaraan tidak bergerak. Dan saya punya teman, ya, seorang pendeta juga sama-sama melayani di gereja yang sama, yang mewakili saya. Dia katakan, Pak, mohon maaf, kita terlambat, nggak bisa jam 11 sampai rumah sakit. Ini 1 jam belum bergerak, dan ini sudah mendekati jam 10, bahkan sudah melewati. Nggak mungkin kita jam 11 sampai rumah sakit. Saya cuma diam saja. Tiba-tiba ada mobil patroli patwal polisi, sedan, dengan 2 sepeda motor besar patwal. Datang dari belakang, berhenti di depan mobil kami. Saya lihat mereka tidak sedang ngawal rombongan. Mereka tidak sedang ngarah atau apapun, tidak ada. Cuma hanya 1 mobil dan 2 sepeda motor polisi ini aja. Terus kemudian polisi yang naik sepeda motor itu nengok ke tempat kami dan saya bahasakan bahasa tubuh polisi tersebut begini. Kamu ikuti saya jalan. Teman saya ini bingung. Saya ngomong, Pak, kita disuruh ikut dia. Polisi itu kembali mengulang lagi. Tambah semakin keras dia. Kamu ikut saya jalan. Saya bilang ikuti dia. Dan dengan cara yang ajaib, mereka buka jalan, kami ngikuti. Dan teman saya ini sambil pegang setir, duduk lompat-lompat. Anak raja sambil nangis. Saya sampai di rumah sakit jam 10.45. Janjiannya jam 11. Masih enggak terlambat. Begitu sampai rumah sakit semua kita turun, kita senang. Wah, masih 15 menit, kita enggak terlambat. Itulah manusia. Tapi setelah itu kami sadar, saya tanya, tadi tahu enggak, itu sedan, patwal, sama sepeda motor, patwal, polisi itu belok atau berhenti di mana? Kami berenam di dalam mobil, tidak ada satupun orang yang dapat jawab. Dia berhenti di mana, dia belok di mana. Kan enggak mungkin Sayung sampai tengah kota itu macet, total. Mungkin lewat Geno atau terminal Terboyo saja sudah bebas. Tapi saya mau tanya, mereka berhenti belok di mana? Semua sadar ketika sudah turun masuk rumah sakit. Dan sampai hari ini kami enggak dapat menjawabnya. Dan saya percaya itu oleh karena Tuhan kirim malaikatnya mengawal. Sampai di rumah sakit, kemudian kami daftar, terus kemudian bagian resepsionis berkata, minta maaf, suster yang semalam dihubungi yang menjanjikan kamar untuk Bapak, itu enggak ngerti kalau kamarnya itu sedang direnovasi, sedang dicat katanya. Jadi enggak ada kamar penuh. Lalu terus bagaimana? Ya sementara harus masuk ke ruang isolasi sampai nunggu kamar. Saya dalam hati, masuk rumah sakit juga ada transitnya juga. Harus masuk ruang isolasi. Dan saya dibawa ke ruang isolasi. Dalam perjalanan ke ruang isolasi, saya melihat kurang lebih 3-4 ruangan. Saya sudah baca ruang isolasi. Dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku enggak tahu ruang isolasi ini bekas orang sakit apa. Tapi jikalau boleh ya Tuhan, jangan tempatkan aku di sana. Tetapi jikalau itu yang Engkau kehendaki, yang Engkau mau, sungguh Tuhan,
Aku enggak apa-apa Tuhan. Saya yang ngomong begini, kan dia Bapak kita yang baik. Saya ngomong seperti apa adanya. Tuhan kalau boleh jangan tempatkan aku di sana. Tapi kalau memang harus Tuhan, sungguh enggak apa-apa Tuhan. Ketika sudah mendekati ruang isolasi, saya dihentikan oleh perawat yang lewat. Dia tanya, mau kemana ini? Teman saya yang antar ngomong ke ruang isolasi. Ditanya lagi sama beliau, memang sakit apa ke ruang isolasi? Karena enggak ada kamar. Dan yang menghentikan itu langsung menunjuk di mana kami dihentikan. Di kamar sebelah kanan ini baru selesai dibersihkan, pasiennya sudah pulang. Kalau mau dipakai silakan dibuka, saya langsung masuk. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktunya singkat sekali ketika saya memohon dengan apa yang dia jawab. Untuk itu saya percaya Tuhan tuh enggak pernah terlambat, tetapi juga enggak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Jadi mesti bersabar. In His time, dalam waktunya pasti semuanya indah luar biasa. Anak saya yang satu di Bandung, yang satu di Salatiga, yang satu di Kudus. Ya, istri saya harus pecah pikiran, mikirkan ini, nunggu ini, ngurusi anak dan segala macam. Dan keluarga itu betapa indah ketika saling bersatu dan mendukung. Anak saya berdoa, dia kemudian telepon saya, Papa, aku berdoa dapat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dan saya dikuatkan dengan itu. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Mantap, saya dioperasi. Next, saya dioperasi dari jam 6 sampai jam setengah 11, kurang lebih begitu. Masuk ke ruang operasi, dingin sekali. Dan saya tanyakan, supaya virus bakteri nggak bisa hidup. Jadi dingin banget. Saya kedinginan ketika di situ. Sudah dikasih baju putih. Ya, sudah dibaringkan di ranjang. Nggak tahu bagaimana ada seorang yang datang menghampiri saya. Pak, kedinginan ya? Saya lihat, iya. Ditawari lagi, mau enggak Pak tak selimuti? Saya bilang mau. Enggak tahu dia kemana, kembali dengan selimut bluedrop biru yang besar, yang tebal sekali. Saya itu sempat waktu lihat selimutnya itu mikir, ini beli di mana ya kok selimut bisa kayak gini? Kepingin saya, besar banget, tebal. Kemudian saya diselimuti. Sampai kemudian dalam waktu yang sangat singkat, saya jadi gerah, jadi sumuk. Akhirnya jari tangan, jari kaki ini saya keluarkan di luar selimut. Supaya sedikit sejuk seperti itu. Dan kemudian saya tidak ngerti lagi, karena obat bius sudah berfungsi, dan kemudian saya dioperasi. Next, ini adalah barang ya tumor yang ada di dalam menekan saraf-saraf otak saya. Patologi anatomi jenisnya saya tidak tahu, mungkin medis lebih ngerti. Slide berikut, ya bentuknya, oh ya, seperti ini. Next, ya supaya nyaman aja, ini jangan di anak. Oke. Nah, besarnya 4 cm. Dan dokter berkata, kenapa harus segera ditangani? Karena 1 bulan besarnya nambah 1 cm. 1 bulan nambah 1 cm. Jadi harus segera diambil. 4 cm saja seluruh badan saya, bagian tubuh yang sebelah kiri udah nggak berfungsi. Bagaimana kalau 1 bulan nambah 1 cm? Seperti itu. Akhirnya dioperasi. Ya, terus berikut lagi. Nah, ini sudah absesnya, bengkaknya merah itu sampai ke tengkuk bawah. Kalau itu di bawah perban masih ada merah, itu ini sudah mau hilang. Ya, sudah mau hilang. Yang sebelumnya itu bengkak besar merah sampai di bawah tengkuk. Sekali lagi, perawat juga datang. Pak,
pusing Pak, tidak. Suhu badan 36 setengah. Tensi normal 130, 135. Sepanjang waktu setiap jam dicek kondisi stabil. Enggak pusing Pak, enggak. Obat bius itu kan ada waktunya. Ketika operasi selesai sebentar lagi obat biusnya sudah hilang pengaruhnya. Tapi puji nama Tuhan, saya berkata ya di atas ya. Demi kemuliaan Tuhan, mulai saya mengalami gejala sakit, kemudian sampai dioperasi, sampai selesai pengaruh obat biusnya, sampai hari ini, nyeri sedikit pun saya tidak pernah merasakan dan ngalami. Saya enggak ngalami apa-apa. Suster ngomong, Pak Anda ini enggak sakit, Anda ini enggak apa-apa. Saya sampaikan, ya enggak tahu lah kenapa dioperasi, saya bilang begitu. Enggak ngalami apa-apa. Cenut-cenut juga tidak, semuanya enggak ngalami. Ini nyeri, ini kalau disuntikkan Anda mual, ini kalau dia lukan bisa alergi, bisa apapun. Bahkan kalau operasi yang besar seperti itu jarumnya besar, harus masuk ke vena yang paling besar. Supaya kalau waktu operasi ada apa-apa, bisa ditambah darah, transfusi dan segala macam. Suster ngomong, Pak ini jarumnya besar. Saya aja yang mau nusuk ini juga ngeri-ngeri katanya begitu. Saya bilang tusuk saja sus, saya bilang begitu. Dia ngomong, dalam waktu 3 hari saya harus pindah ke lengan yang lain. Kalau enggak infeksi. Saya lihat jarumnya besar banget, enggak bisa tidur begini, gini jarumnya. Saya berdoa Tuhan, kalau boleh 1 kali ini aja, enggak usah pindah. Ya, saya ini kan tukang tawar terus seperti itu ya, tapi Tuhan luar biasa. Pada waktu suster tanya, Pak, ini harus dicabut, harus dipindah. Itu hari yang keempat. Karena 3 hari harus pindah. Hari yang keempat harus pindah ke lengan. Saya bilang sebentar. Anda lihat enggak? Merah enggak? Bengkak enggak? Sakit enggak? Terus saya tepuk-tepuk lagi itu infus di sini yang jarumnya besar. Plok, 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 plok. Dia bilang, Pak enggak sakit Pak? Enggak. Jadi gimana Pak? Boleh enggak dipindah? Saya bilang, enggak usah saya bilang. Udah biarin aja. Anugerah Tuhan luar biasa. Prediksi saya harus pulang 1 minggu, berarti tusuk 2 kali. Tapi 4 hari itu dokter visit, dia buka perban kepala saya dan dia ngomong, semua kering, Anda boleh pulang katanya seperti itu. Saya bilang, sungguh dokter, iya pulang katanya. Ini bekas jahitannya. 1/3 daripada kepala itu digergaji, dibongkar. Ini bekas jahitannya. Dan saya bersyukur, terus saya guyon sama istri saya. Kita ini kan tinggal di Pantura, jadi makanya operasinya seperti tapal kuda, saya bilang begitu. Iya. Next. 1 minggu setelah operasi, teman-teman majelis ngomong gini, Pak rest 1 bulan. Saya ngomong, kalau saya diem, saya sakit tambahan. Izinkan saya. Jadi pokoknya saya tahu diri lah, saya bisa ngatur. Jadi setelah 1 minggu masih dalam kondisi diperban, saya kunjungi jemaat yang sakit. Ketika mereka tahu saya baru sampai depan pintu, dia kan ngerti, loh Pak kok sampai sini masih lihat diperban. Pak aku sudah sembuh Pak, aku sudah sembuh katanya. Oh ya puji Tuhan sudah sembuh. Iya. Saya pakai topi, karena kalau duduk di depan yang belakang nanti enggak nyaman dengan bekas jahitan. Terus kemudian pakai kacamata, karena saraf mata saya kan sudah kena. Jadi kalau bola mata bergerak, itu yang sebelah kiri terlambat. Sehingga saya lihat semua bisa 2 bayang begitu. Nah itu juga ada untungnya, kalau ada $100 di depan bisa jadi 200. Bisa 2. Saya tanya, dok ini terus penyembuhannya bagaimana? Anda harus terapi, harus latihan. Terapinya gimana?
Sering ngelirik gitu supaya nanti bisa sama katanya. Wah ini di gereja hamba Tuhan lirak-lirik terus ini jadi apa katanya. Akhirnya saya beli kacamata. Jadi saya kemana-mana termasuk ibadah di gereja pakai kacamata dan saya latihan seperti itu. Hari pertama saya masuk ke ruang ibadah. Asar sambut, Pak bagaimana? Baik, baik saya bilang. Dia buka pintu, tuh dia teriak ke dalam. Ada artis Korea datang, katanya. Pakai topi, pakai kacamata. Artis Korea, iya. Yang nggak ngerti kan dipikir sungguhan ya. Iya mana? Oh iya, artis Korea. Jadi sekalipun saya belum pernah diakui orang Korea menjadi artis, tapi minimal di mana saya ada, saya pernah sudah dipanggil menjadi artis Korea. Artis Korea. Saya pimpin ibadah. Saya kunjungi. 2 minggu setelah saya operasi, ada keponakan menikah di Jawa Timur. Saya setir sendiri. Teman-teman ngomong jangan. Saya bilang saya tuh senang setir. Jadi perjalanan kalau saya suruh jadi penumpang enggak kerasan. Saya yang nyetir, saya nyetir sendiri semuanya. Bahkan saya mau katakan I'm healed, saya sembuh. Tuhan bukan memperbaiki, tetapi dia memulihkan. Bahkan apa yang saya alami jauh lebih baik saya rasakan dibanding sebelum saya sakit. Ini sekolah iman yang luar biasa, di mana Tuhan memberkati saya diizinkan untuk mencicipi kebaikannya, mencicipi pernyataannya dia dari setiap langkah kehidupan kepada langkah kehidupan. Dan saya tidak pernah menyesali itu. Saya enggak dikasih obat. Setiap tahun saya harus kontrol ulang, tapi hanya MRI saja dan dilihat hasilnya. Tahun 2014 saya MRI kemudian ditampilkan, dibedakan dengan yang sebelumnya. Saya lihat sendiri memang itu saraf-saraf dari otak itu, wah morat-marit tidak karu-karuan. Kayak motherboard yang ruwet begitu. Saya lihat, wah iya beda. Dan dokter katakan gini, ini otak Bapak sudah kembali pada tempat yang semula dan sudah berfungsi. Saya bilang, oh berarti geser kemarin. Seperti itu. Dia tunjukkan ini masih ada genangan darah. Tapi nanti bertahap itu hilang. Tahun 2015 saya kontrol lagi MRI lagi. Terus kemudian dibedakan lagi 2013, 2014, 2015. Dan dokter berkata, Anda harus bersyukur kepada yang di atas. Karena dokter tidak bisa menjamin bahwa yang seperti ini tidak tumbuh lagi. Saya nggak ngerti itu patologi anatominya yang jenis seperti apa. Tapi dia katakan, Anda salah satu orang yang mengalami ini tidak tumbuh lagi. Jadi bersyukurlah kepada yang di atas. Dan saya mau kasih tahu, bekasnya yang lama di mana tumor itu tumbuh pun sudah tidak tampak lagi kembali seperti semula. Saya mau Tuhan engkau baik, engkau luar biasa. Kalau istri saya harus tanda tangan sebelum operasi, ini kalau sembuh bisa hilang ingatan total, karena saraf-saraf otak itu kecil. Bisa hilang ingatan sebagian, atau mungkin bisa gone, game over. Istri saya tanda tangan. Tapi saya mau saksikan pada malam hari ini, Roh Kudus yang saya percaya, yang membela luar biasa. Tidak ada satupun ingatan, mulai dari sejak saya terlahir kecil sampai dengan hari ini, yang terhilang dari ingatan saya. Saya masih ingat betul, dites sama teman hamba Tuhan. Pak, masih ingat enggak? Begini. Atau hang gitu. Saya ngomong, tak kasih tahu ya. Dosamu aja saya masih ingat dari itu. Wah masa begitu? Iya, gak ada satupun ingatan yang terhilang. Itu anugerah yang Tuhan berikan luar biasa. Saya dipulihkan oleh karena kebaikannya. Jadi saya mau katakan pada malam hari ini, apa yang sedang Anda hadapi. Setiap kita punya sekolah iman masing-masing. Tetapi percaya jalani itu
dan terus bersandar kepada Dia yang memberikan hikmat, pengertian, kekuatan dan kuasa sehingga kita sanggup melewatinya karena kodrat ilahi kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Dan itu saya alami. Satu ayat dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan rindu memberkati kita semua. Saya mau katakan jangan pernah tinggal hidup sebagai seorang korban apapun yang kita jalani. Tetapi kita harus hadapi di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dia menolong kita. Dia menggenapi setiap janjinya. Segala yang baik yang Ia janjikan pasti digenapi dan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang untuk tim musik untuk naikkan satu pujian sebagai persembahan. Saya suka